Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang masalah pokok perekonomian. Adanya scarcity atau masalah kelangkaan atau kekurangan akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang tersedia di masyarakat. Nah, permasalahan itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu, di mana adanya permasalahan-permasalahan ekonomi itu karena kesenjangan antara kebutuhan masyarakat, kebutuhan ataupun kebutuhan manusia secara keseluruhan dengan sumber daya yang terbatas. Itu tidak seimbang. Jadi pokok permasalahannya itu sudah ada sejak zaman dahulu. Kita bisa melihat tidak semua negara itu memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti yang ada di Indonesia, ya. Nah, itu cara setiap negara bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada untuk bisa digunakan sedemikian rupa sebaik mungkin agar bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka. Ya, salah satu contohnya permasalahannya itu masalah kertas. Tidak semua negara itu memiliki cadangan kayu yang melimpah seperti yang ada di Indonesia. Makanya mereka menggunakan kertas itu sedemikian rupa sebaik mungkin. Ini sebenarnya awal mula adanya elektronik ataupun sistem telekomunikasi ataupun sistem-sistem yang terbaru sekarang ini sebenarnya berawal dari permasalahan-permasalahan ekonomi yang terjadi di sejak zaman dulu sampai sekarang. Tidak semua setiap negara memiliki sumber daya, makanya dia memanfaatkan apa yang ada. Makanya zaman dahulu di Indonesia belum ada handphone, belum ada apa, di luar negeri itu sudah ada. Kalau di Indonesia mungkin mengirim surat ke keluarga dan membutuhkan kabar dari keluarga itu mengirimkan surat dan sebagainya. Tetapi kalau orang luar negeri mungkin sudah menggunakan handphone. Itulah perbedaannya di situ. Nah, permasalahan-permasalahan itu secara ekonomi klasik yang pertama di tahun 1870 itu tentang masalah produksi. Ya, salah satu bentuk kegiatan ekonomi dalam rangka menghasilkan sejumlah barang. Jika sebuah perusahaan itu sudah memulai memproduksi barang dan jasa sesuai dengan apa yang diinginkan ataupun diinginkan oleh masyarakat ataupun dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, tetapi semuanya itu tidak bisa mencukupi kebutuhan itu karena keterbatasan sumber daya itu yang dimiliki oleh perusahaan ataupun faktor produksi di masa lampau. Nah, yang berikutnya, faktor permasalahan yang kedua adalah distribusi. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang. Di situ dibagi menjadi dua, yaitu faktor produksi secara langsung adalah kegiatan menyalurkan barang langsung dari produsen kepada konsumen. Yang kedua adalah distribusi secara tidak langsung, kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari tangan produsen kepada konsumen melalui pihak perantara. Jadi produksi ini ada dua, karena produksi ini kalau kita berbicara tentang teori produksi ini tidak hanya sekedar pabrik yang besar yang memproduksi banyak berbagai macam produk, tetapi produksi di sini industri atau produksi ini bagian dari berbagai macam hal, termasuk kalian menjual memproduksi kue itu bagian dari produksi, ya, dan didistribusikan oleh produsen itu langsung kepada konsumennya. Jadi itulah distribusi langsung. Salah satu contohnya adalah industri kue ataupun pabrik roti yang sering dikenal. Itu kan langsung kita bisa melalui perantara dan juga tidak, tetapi kebanyakan tidak. Nah, berikutnya yang
tidak langsung melalui pihak kedua atau vendor, biasanya itu seperti pabrik-pabrik pada umumnya seperti Wingswood, Indofood yang saat ini mungkin kalian kenal. Nah, itulah permasalahan kedua, ya, faktor distribusi. Sudah kelangkaan bahan baku, ya, habis itu distribusi dengan kos yang sangat mahal ataupun kurangnya infrastruktur di daerah tersebut. Jadi faktor masalah ekonomi di sini kalau kita berbicara di Indonesia itu adalah ketimpangan antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau yang ada di luar Jawa. Kita bisa melihat harga-harga di Pulau Jawa itu berapa, bahan pokok ataupun bahan-bahan yang sudah bahan baku ataupun bahan yang sudah jadi, itu harga yang ada di luar Jawa dengan yang di Jawa berbeda. Kita bisa melihat beberapa tahun yang lalu, mungkin saat ini juga masih ada, ya, itu pasti ada selisihnya. Karena apa? Karena faktor distribusi ini membutuhkan infrastruktur yang memadai di setiap daerah. Karena tidak semua daerah yang ada di Indonesia pada waktu itu bisa mencakup bisa mendistribusikan barang-barang itu dengan mudah. Mungkin dari pelabuhannya, mungkin dari bandaranya, mungkin dari jalur daratnya, infrastruktur jalur darat. Nah, dari situlah yang menyebabkan harga-harga jual itu sangat mahal. Itulah perbedaan yang ada di Jawa dengan yang ada di luar Jawa. Nah, permasalahan perekonomian ini juga masih terjadi di negara-negara manapun, termasuk Indonesia. Nah, yang berikutnya yaitu adalah masalah konsumsi. Masalah konsumsi di sini dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama yaitu faktor dari dalam atau internal itu sendiri, yang kedua adalah eksternal. Yang internal sendiri adalah meliputi sikap dan kepribadian seseorang, memotivasi dalam diri, pendapatan seseorang, selera dan watak yang dimiliki. Nah, dari internal itu adalah pribadi masing-masing konsumen itu seperti apa, karena tidak semua konsumen itu memiliki keinginan yang sama. Ada yang mereka lebih memilih sesuai dengan kemampuan, ada yang memilih produk itu karena gengsi atau karena ego, ada yang memang mencari sebuah barang itu sesuai dengan pendapatannya. Dari faktor internal itulah yang membedakan. Yang berikutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor kebudayaan keluarga, adat istiadat, lingkungan masyarakat, dan status sosialnya. Itu bisa kita melihat, ya, bisa melihat bahwa lingkungan itu juga mempengaruhi konsumsi seseorang. Seseorang yang biasanya berkerumun atau berteman dengan orang-orang yang ekonominya kelas menengah ke atas, mereka juga akan gaya hidupnya juga akan seperti itu. Lingkungan keluarga juga mempengaruhi. Itu adalah faktor-faktor. Makanya permasalahan ekonomi ini tidak akan pernah terselesaikan. Mulai dari faktor produksi, mulai dari kelangkaan sumber daya. Dari kelangkaan sumber daya yang tidak semua negara ini memiliki, akhirnya adalah ada terjadinya ekspor impor. Terjadinya ekspor impor ini adalah hubungan bilateral atau multilateral yang ada di yang dibuat oleh setiap negara. Makanya ada PBB, ya kan, di mana itu adalah kumpulan organisasi negara-negara yang ada di seluruh dunia ini. Di situ yang mewadahi hubungan antar negara satu dengan negara lain, mulai dari bilateral ataupun multilateral, kerjasama antara negara satu dengan negara lain. Yang itulah salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dunia. Yang tidak ada di negara sana, ekspor dari negara sana. Yang tidak ada di ada yang ada di negara tersebut, import. Yang tidak ada di negara lain, kita ekspor ke negara itu.
yang negara kita tidak ada, kita import dari negara lain. Setelah itu faktor distribusi, harga yang menentukan distribusi tersebut, ya kan? Makanya setiap negara itu pasti akan berlomba-lomba memperbaiki infrastrukturnya dengan baik, mulai dari bandara, pelabuhan sampai jalan. Itu juga membantu para investor, para pengusaha lebih mudah untuk mengakses, mendistribusikan produknya. Yang ketiga adalah faktor konsumsi. Masyarakat atau individu itu tidak bisa, atau kelompok itu tidak bisa disamakan. Aku hanya ingin membutuhkan produk ini, aku hanya membutuhkan produk, tidak bisa. Tetapi mereka semua itu pasti memiliki keinginan yang berbeda-beda. Kalangan menengah ke bawah mungkin pendapatannya yang biasa saja, mungkin dia hanya membutuhkan kebutuhan pokok saja. Mungkin sandang aja belum tentu sebulan sekali, 2 bulan sekali. Tetapi orang yang kelas menengah mungkin lebih berbeda lagi kebutuhannya. Kelas atas juga berbeda lagi kebutuhannya. Ya, jadi itulah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu berbeda-beda. Ada yang levelnya sekian, sekian, dan sekian. Itulah permasalahan-permasalahan pokok yang ada di masyarakat gitu. Nah, kalau kita melihat dari faktor-faktor itu yang menyebabkan produsen itu memproduksi banyak macam produk. Makanya ada istilah atau mungkin bisa kita kenal monopolistik, ya kan? Monopolistik ini kita itu persaingan produk yang dimiliki oleh beberapa produsen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar masyarakat itu bisa memilih. Makanya ada Unilever, ada Indofood, Wingfood, itu kan mereka memproduksi beraneka macam produk biar masyarakat itu memilih, tidak hanya 1-2 selera saja. Mungkin kalau kalangannya orang gengsi gitu memilih mie instan yang kekinian. Kalau orang umumnya ya belinya yang seperti biasanya. Terus nanti ada yang mie yang harganya lebih mahal lagi, yaitu kebutuhan masyarakat berbeda-beda itu tadi. Untuk mencukupi kebutuhan itulah harus bisa melihat kondisi masyarakat. Nah, berikutnya, inilah permasalahan-permasalahan kurangnya atau kelangkaan kebutuhan masyarakat, faktor produksi. Jadi permasalahan-permasalahan itu ada 3, yaitu ada kelangkaan bahan baku, kebutuhan masyarakat, dan faktor produksi. Selain kelangkaan dari bahan baku itu sendiri, kebutuhan masyarakat itu semakin meningkat. Ya, bayangkan kalau sampai 2000 sekian Indonesia itu hanya membutuhkan bahan baku, membutuhkan minyak bumi saja untuk kebutuhan masyarakat. Cukup apa tidak? Tidak. Karena sudah diprediksi oleh dunia, di negara ini cadangan minyaknya sekian, di negara ini cadangan minyak sekian, di negara ini cadangan minyak sekian. Kalau beberapa negara saja yang memiliki cadangan minyak yang melimpah, tetapi negara lain tidak, itu apakah mampu untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dunia? Ya, jadi ada beberapa permasalahannya, mulai dari kelangkaan bahan baku, kebutuhan masyarakat semakin meningkat, ya kan? Kita bisa melihat data dulu masyarakat di Indonesia itu memiliki kendaraan bermotor berapa, semakin tahun itu semakin bertambah. Berarti membutuhkan bahan baku, minyak BBM itu semakin meningkat pula. Yang kedua adalah permasalahan yang ketiga adalah faktor produksi, ya kan? Semakin tinggi kebutuhan masyarakat, produksinya itu juga belum tentu bisa maksimal, kapasitasnya sekian, tapi kebutuhan masyarakat sekian. Nah, itu permasalahan-permasalahan di ekonomi. Nah, masalah pokok yang berikutnya yaitu adalah kebutuhan masyarakat. Ya, tadi keinginan masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa baik yang disertai permintaan atau tidak disertai oleh kemampuan untuk membeli, atau tidak disertai oleh kemampuan untuk membeli. Nah, di sini adalah faktor kebutuhan, entah itu kebutuhan masyarakat yang diinginkan atau permintaan masyarakat itu sendiri, ataupun karena faktor kemampuan untuk membeli. Semakin orang itu mampu untuk membeli suatu barang, ataupun masyarakat itu semakin tinggi pendapatannya, berarti dia semakin permintaannya semakin tinggi pula. Yang berikutnya
yaitu jenis-jenis barang. Jenis-jenis barang di sini ada dua macam, yaitu ekonomi dan barang cuma-cuma. Nah, barang ekonomi di sini barang yang memperoleh usaha untuk memperolehnya. Barang ekonomi di sini mencakup beras, makanan-makanan pada umumnya, kebutuhan pokok industri yang lainnya. Terus untuk cuma-cuma di sini adalah seperti udara, oksigen, dan lain sebagainya. Sinar matahari itu kan cuma-cuma. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk seluruh manusia yang ada di muka bumi ini gitu. Nah, masalah berikutnya yaitu adalah masalah apa yang harus diproduksi dan berapa banyak serta alternatif dari barang-barang jasa yang mana yang akan diproduksi. Jadi, masalah pokok di sini mereka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu produsen apa yang harus diproduksi, barang-barang yang dibutuhkan yang akan saya produksi itu ya apa. Makanya itu melakukan sebuah analisis di pasar, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat. Seperti yang disampaikan dalam seminar sebelumnya ya, bahwa hadirnya Gojek itu karena memenuhi keinginan masyarakat, kebutuhan masyarakat. Banyak sekali masyarakat zaman sekarang itu serba instan. Makanya hadirlah Gojek itu karena itu menjawab keinginan-keinginan masyarakat. Jadi di saat produsen itu ingin memproduksi sebuah barang, itu barang yang seperti apa? Ya, dia harus memproduksi barang yang seperti apa, berapa punya alternatifnya, dan barang dan jasa yang mana yang akan diproduksi. Diawali dari apa? Dari mereka melakukan riset di masyarakat. Apa yang diinginkan oleh masyarakat itu. Yang berikutnya, masalah bagaimana barang-barang itu diproduksi dalam arti siapa yang memproduksi serta faktor-faktor produksi dan teknologi apa yang digunakan. Kalau kita melihat dari dulu, masyarakat itu membutuhkan apa saja toh. Kalau zaman dulu masyarakat yang membutuhkan sandang, pangan, papan sudah cukup. Tapi semakin ke sini, masyarakat dengan penghasilan lebih atau mungkin ekonomi suatu negara itu semakin membaik, maka apa yang dibutuhkan itu semakin banyak juga. Makanya produsen itu, mana produsennya? Ya enggak? Apa kita pernah berpikir bahwa dulu kita hanya membutuhkan ini, tapi sekarang kita membutuhkan ini. Ini berawal dari mana perusahaan ini berdiri kan gitu. Jadi dari situ mulailah bermunculan para produsen-produsen, investor di setiap negara itu ada, dari negara sana ke negara kita, dari negara kita ke negara lain, untuk memproduksi barang itu. Bagaimana caranya memproduksinya? Ya kan? Mereka belajar ke negara-negara lain untuk memenuhi kebutuhan, dan akhirnya mulai dari riset yang dilakukan itu, produk-produk itu akhirnya dihasilkan dengan teknologi yang mungkin dulu yang apa adanya, semakin lama semakin berkembang, berkembang dengan adanya perubahan dan perkembangan zaman saat ini, ya kan? Nah, yang berikutnya adalah from home, di mana siapakah yang mendapatkan dan menikmati barang-barang yang diproduksi? Yang menikmati barang-barang yang diproduksi adalah konsumen, ya. Karena barang-barang itu hadir karena permintaan konsumen. Kalian mungkin tidak merasa bahwa kalian tidak membutuhkan produk itu. Apakah kalian bagian dari orang yang menginginkan serba instan? Tidak. Tetapi adanya riset itu membuat hadirnya produk itu, dan masyarakat yang dulunya nggak tahu menjadi tahu. Yang dulunya tidak berpikir seperti itu jadi tahu. Kalian dulu pernah berpikir, mungkin banyak mahasiswa ataupun orang yang bekerja yang ngekos, pulang kerja terus hujan, setelah hujan bingung mau cari makan. Tapi kamu tidak pernah berpikir, tapi kebanyakan masyarakat tidak berpikir bahwa bagaimana ya caranya ya,
kita harus pakai payung, harus keluar hujan-hujanan ke sana kemari. Ya kalau warungnya masih buka, kalau tidak. Nah, itulah bagian dari menjawab tantangan, menjawab keinginan masyarakat itu di situ. Jadi hadirnya teknologi zaman sekarang ini yang memudahkan masyarakat untuk bisa memiliki barang tersebut lah, itu hasil dari keinginan masyarakat. Makanya siapa yang mendapatkan dan menikmati barang tersebut? Ya konsumen itu sendiri. Nah, masalah yang berikutnya itu adalah dalam teori ekonomi itu ada dua, berdasarkan kepentingan barang. Ya, kepentingan barang itu dibagi menjadi 4, inferior, esensial, dan normal serta mewah. Kebutuhan inferior di sini adalah kebutuhan yang diminta oleh orang-orang yang berpendapatan rendah seperti UB, KI, kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Esensial adalah perubahan pendapatan yang tidak akan mengurangi atau menambah permintaan, yaitu berupa kebutuhan pokok seperti sembako. Nah, barang normal ada suatu barang yang dinikmati barang normal apabila dia mengalami kenaikan dalam permintaan, ya. Barang normal di sini membuktikan bahwa jika semakin tinggi pendapatan masyarakat, pasti permintaan akan produk tersebut akan semakin meningkat. Ya, seseorang tidak akan pernah mengganti kulkasnya atau peralatan rumahnya kalau memang dia itu benar-benar tidak memiliki pendapatan yang lebih. Tetapi kalau memiliki pendapatan yang masih stagnan atau biasa saja, ya dia akan menggunakan perebutan yang seadanya. Yang berikutnya, barang mewah. Jenis barang ini dibeli apabila seseorang memiliki pendapatan yang lebih, ya, seperti mobil, motor, dan sebagainya. Bahkan mobil motor itu pun masih dikategorikan lagi, dikategorikan ke dalam barang yang tipenya A, B, C, D. Orang yang mungkin dengan membeli produk kendaraan bermotor dengan harga sekian, semua orang terjangkau, tetapi ada klasternya. Semakin tinggi pendapatnya berarti kelasnya mobilnya, motornya juga semakin tinggi pula. Yang berikutnya adalah berdasarkan cara pengguna barangnya. Dari kedua teori ekonomi ini, cara penggolongannya, yang pertama tadi berdasarkan kepentingan barang, yang kedua adalah berdasarkan cara penggunaan barang. Nah, cara penggunaan barang di sini lebih ke barang pribadi seperti pakaian, kendaraan, dan makan. Tapi kalau barang publik itu kita menggunakan infrastruktur seperti jalan raya, kereta api, pesawat, dan sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah faktor-faktor produksi. Faktor produksi di sini yang dimaksud dengan faktor produksi adalah benda-benda yang disediakan oleh alam, yang diciptakan oleh manusia, atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa. Nah, dalam perekonomian faktor produksi dibedakan menjadi 4. Tanah dan sumber alam, tenaga kerja, modal, keahlian, keusahawanan. Ya, jadi adanya bahan baku itu yang pure dari sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara ataupun yang diciptakan oleh negara itu sendiri, ya. Karena sumber produksi itu tidak hanya sekedar kita yang mengandalkan sumber daya alam, tetapi manusia bisa menciptakan bahan baku. Karena kalau salah satu contohnya di negara Cina itu kenapa dia bisa menjual produknya itu murah? Karena dia memproduksilah produk yang kamu bisa membuat bahan bakunya itu sendiri agar cost-nya itu rendah. Itu yang membuat biayanya yang dijual oleh China itu sangat murah sekali produk-produknya. Nah, kita kembali ke faktor produksi tadi yang dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah alam dan tanah dan sumber daya alam. Merupakan faktor alam meliputi tanah, berbagai jenis barang tambang dan hutan. Ya, kita bisa melihat Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah ruah, berbagai macam yang bisa diolah, yang dimiliki oleh Indonesia sendiri, ya, termasuk biji nikel, ya, emas, batu bara, minyak bumi. Ya kan, kalau tanah itu yang ditanami sawit, kalau yang belum lama ini adalah porang, terus karet dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah tenaga kerja, meliputi pekerja itu sendiri, ya, yang expert di bidangnya masing-masing.
Itulah alurnya seperti itu. Kita punya sumber daya alam, berarti kita harus untuk bisa mengolah produk itu kita membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang expert di bidangnya masing-masing. Setelah itu kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk seluruh masyarakat sesuai, entah itu yang sesuai dengan bidangnya ataupun yang pekerja lepas. Yang berikutnya adalah modal merupakan benda yang dicipta oleh manusia, ya. Modal yang dibutuhkan oleh produsen untuk memproduksi barang-barang itu. Bagaimana cara mengolah sumber daya alam? Kita membutuhkan alat, kita membutuhkan mesin, kita membutuhkan itu. Nah, itu adalah bagian dari modal. Nanti kalau sudah diolah menjadi bahan jadi mendistribusikan itu juga butuh modal ataupun biaya, cost yang dikeluarkan oleh perusahaan itu. Nah, setelah itu keahlian kewirausahawanan atau keahlian seseorang untuk menjadi seorang entrepreneur di mana dia bisa membangun bisnis di sektor-sektor tertentu untuk memenuhi ataupun di berbagai sektor untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, ya. Yang berikutnya itu adalah terbatasnya alat pemuas kebutuhan manusia. Sementara kebutuhan tidak terbatas mendorong manusia melakukan pilihan-pilihan yang bersifat individu maupun kolektif. Jadi keterbatasan alat untuk memenuhi kebutuhan manusia ini membuat manusia itu melakukan pilihan-pilihan yang bersifat individu ataupun kolektif, ya. Jadi itu sebabnya kenapa ada berbagai macam produk yang ditawarkan oleh masyarakat. Karena agar masyarakat itu memilih apa yang dia inginkan. Tetapi tidak semuanya itu memenuhi kebutuhan itu. Yang berikutnya, dalam setiap kegiatan ekonomi baik memproduksi maupun mengkonsumsi menggunakan barang jasa, setiap pelaku kegiatan ekonomi harus membuat pilihan-pilihan, ya, choice, agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efisien dengan mewujudkan kesejahteraan yang maksimal. Di situ saya jelaskan bahwa kenapa adanya beberapa perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang sama, agar semua kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi. Karena tidak semua masyarakat itu bisa terpenuhi dengan satu produk. Kalau kita ke minimarket, apakah yang di situ menjual satu sabun saja? Apakah di situ hanya menjual satu mie instan? Ya tidak, tetapi dia menjual berbagai macam produk dari berbagai perusahaan dengan produsen yang berbeda-beda. Dari situ agar masyarakat itu memilih, agar bisa mencukupi kebutuhan semuanya, karena tidak semuanya itu memiliki keinginan yang sama. Itulah konsumen itu. Yang berikutnya adalah pilihan dalam mengkonsumsi, ya. Pilihan dalam mengkonsumsi di sini bertujuan menggunakan pendapatan yang dimiliki untuk mendapatkan sumber daya, barang dan jasa untuk memenuhi kepuasan yang maksimal. Jadi pilihan dalam mengkonsumsi di sini adalah semakin tinggi pendapatan kamu berarti semakin tinggi pula apa yang kalian inginkan. Biasanya faktor konsumsi itu seperti itu. Seseorang itu memiliki keinginan yang tinggi. Di saat dia menjadi seorang entrepreneur, dia memiliki usaha, usahanya semakin besar, pasti dia akan membesarkan perusahaannya itu ataupun membuka usaha yang lain. Semakin tambah bisnisnya, akan membuka usaha lagi, akan membuka usaha lain. Nah, di saat dia membuka usaha punya bisnisnya, pendapatnya juga berkali-kali lipat. Dari situ dia dia pasti akan memenuhi kebutuhannya atau konsumsinya itu akan meningkat pula. Itu pasti. Jarang sekali orang di saat pendapatnya semakin meningkat, dia itu tetap stagnan di situ. Jarang sekali. Pasti dia akan ingin berkembang. Bukan hanya untuk kebutuhan kemewahan saja. Bisnisnya cuma satu, pendapatnya cuma sekian, tapi glamornya minta pun nggak seperti itu. Tetapi sebisa mungkin menguatkan usahanya dulu, membuka cabang sebanyak-banyaknya atau usaha lain. Kalau semua fondasi ekonominya sudah mulai baru
meningkatkan konsumsinya untuk memenuhi kebutuhan secara maksimal tadi. Yang berikutnya, pilihan dalam memproduksi. Pengusaha atau pemilik usaha dalam menjalankan kegiatan berupa mencari keuntungan yang maksimum dengan membuat pilihan atas jenis barang atau jasa akan dijualnya. Berikut jenis-jenis jumlah faktor produksi yang digunakan. Yang kedua, dalam penjualan pengusaha akan menentukan tingkat produksi yang memberikan keuntungan paling banyak. Sedangkan dalam penggunaan faktor produksi ditentukan dengan mengkombinasikan faktor-faktor produksi yang akan meminimumkan biaya produksi. Ya. Dalam penjualan di sini yang dimaksud dari pengusaha akan menentukan tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimal, di mana produsen akan memproduksi barang dan barang itu akan sebanyak-banyaknya, tetapi cost-nya itu sedikit. Cost-nya sedikit, ya. Bagaimana caranya? Bukan berarti produsen akan membohongi konsumen. Maaf, di situ ada undang-undang perlindungan konsumennya. Tetapi yang dimaksud di sini bisa memproduksi secara maksimal yang banyak, tetapi cost-nya sedikit, di mana kita bisa melihat, mungkin pernah saya contohkan, yaitu produk seperti snack, ya. Snack di situ kita bisa melihat isinya besar, tapi bungkusnya besar tapi isinya sedikit. Bayangkan kalau itu diisi full. Isi full itu berarti hanya 1 pack saja, tetapi kalau diisi sedikit, cuma 250 gram netonya, berarti itu bisa 4 pack. Ini adalah bagian maksimalnya di situ. Tapi harganya bisa lebih, tetapi penjualannya, produksinya bisa ditentukan. Yang pengusaha atau pemilik perusahaan dalam menjalankan kegiatan berupaya mencari keuntungan yang maksimum. Ya, jadi ini adalah bagaimana caranya tadi. Tetap kita menjual produk kita. Kita bisa bersaing dengan produsen-produsen yang lain, tetapi kita bisa memiliki keuntungan. Nah, itu salah satu contohnya tadi. Snack yang saya sampaikan. Ya. Nah, yang berikutnya adalah masalah membuat pilihan dalam kegiatan pemerintahan. Setiap negara harus membuat pilihan dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan tujuan antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi masalah pengangguran, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan lain sebagainya. Jadi dimaksudkan yang di sini yaitu tugas dan kewajiban pemerintah yaitu adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Bagaimana caranya? Meningkatkan ekonomi. Setelah itu membuka lapangan pekerjaan. Itu adalah salah satu kunci utama yang diinginkan setiap negara seperti itu. Nah, hal yang dilakukan pertama kali menumbuhkan perekonomian. Kita bisa melihat kondisi Indonesia dan semua negara saat ini adalah karena pandemi perekonomian semuanya terguncang. Dan itu adalah PR bagi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Habis itu membuka lapangan pekerjaan. Ya kan? Ada cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah, ya kan? Bagaimana caranya? Apakah pemerintah menjadi tuan rumah produsen untuk konsumen masyarakatnya sendiri, atau menjadi konsumen saja di negaranya sendiri, ya kan? Maka dari itu belum lama ini pemerintah menugaskan menterinya untuk mengajak masyarakat di Indonesia untuk mencintai produk-produk di dalam negeri. Karena apa? Agar Indonesia ini menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Tuan rumah di negaranya sendiri, kita itu memproduksi barang kita sendiri. Ya, kita sendirilah yang mengkonsumsi, bukan kita mengimpor produk dari negara lain terus kita menggunakan produk negara lain. Dan itu bukan menjadi sebuah solusi. Bayangkan kalau seluruh masyarakat Indonesia itu menggunakan produk dalam negeri, ya kan? Berarti jumlah permintaan akan semakin meningkat. Semakin meningkat jumlah permintaan berarti akan banyak lapangan pekerjaan karena butuh tenaga kerja untuk memproduksi produk tersebut semakin meningkat. Nah, semakin banyaknya lapangan pekerjaan berarti akan meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena masyarakat yang awalnya tidak memiliki pendapatan atau memiliki pendapatan yang berkurang akan semakin bertambah pendapatannya karena dia sudah mulai mendapatkan pekerjaan ataupun mendapatkan penghasilan yang tetap. Itu dari situ lambat laun pertumbuhan ekonomi di negara kita akan semakin berkembang dan semakin maju.
Nah, berikutnya yang kedua untuk sumber daya untuk itu sumber-sumber daya yang tersedia diatur penggunanya sehingga dapat memaksimalkan tujuan pemerintah dan untuk mengatur kegiatan ekonomi maupun perusahaan. Ya, jadi sumber daya yang ada dimanfaatkan sebaik mungkin, dikerjakan, dikelola oleh bangsa sendiri, masyarakat Indonesia sendiri, staf dan kerja juga masyarakat Indonesia sendiri dan digunakan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu di sini adalah model ekonomi atau siklus aliran berputar. Di sini dijelaskan bahwa diagram ini gambarannya itu perekonomian negara. Setiap negara itu perputarannya itu ini adalah gambaran dari perputaran perekonomian negara. Dari rumah tangga menghasilkan sebuah menghasilkan sebuah barang, ya. Rumah tangga di sini berbagai macam sektor. Masyarakat itu ada yang di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan serta peternakan. Iya kan? Masyarakat memiliki di sektor pertanian itu berbagai macam produk, ada mulai dari ubi-ubian, jagung, karet, sawit sampai padi. Habis itu dijual ke perusahaan, ya. Dari perusahaan dijual ke perusahaan, akhirnya rumah tangga itu mendapatkan uang. Akhirnya uangnya untuk memenuhi kebutuhannya, ya kan. Habis itu memenuhi kebutuhannya dan juga perusahaan mendapatkan keuntungan karena dari keuntungannya itu produknya dibeli oleh konsumen. Jadi sebenarnya perputarannya di situ. Konsumen nih, contoh pengusaha petani sawit, dia menjual sawitnya, ya kan, ke perusahaan, dia mendapatkan uang. Dari situ perusahaan ini akan mengolah sawit ini menjadi minyak goreng katakanlah, menjadi minyak. Akhirnya minyak ini dibeli oleh masyarakat. Perusahaan juga mendapatkan untung. Jadi ini perputarannya seperti itu. Rumah tangga panahnya ke arah kanan, yaitu menjual produknya, akhirnya mendapatkan uang. Produknya itu dihasilkan, diolah oleh perusahaan, akhirnya dibeli oleh rumah tangga. Begitu juga dengan sebaliknya. Muternya di situ terus. Itu ya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mulai dari materi ini, nanti kita bisa diskusi bersama. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.